Alasan tidak boleh mengandungnya. Bab 677. Lagi lihat apa? Carson menyusulnya dari belakang. Melihat pandangan Arila yang kosong dan memandang ke kejauhan, dan sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Arila menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak ingin memberitahu Carson. Karena ia tahu kebangkrutan Shu ada hubungannya dengan Carson. Grup Shu sudah bangkrut. Tuan Shu juga sudah bunuh diri. Tuan Shu sudah membayar semua yang dia lakukan. Harusnya itu sudah cukup. Tetapi melihat Elisa masih bisa hidup dengan baik dan juga membawa seorang anak. Ia tidak peduli anak itu adalah anak kandungnya atau anak yang diangkatnya. Melihat Elisa seperti ini, ia juga merasa senang. Walaupun dulu Elisa ada melakukan hal yang menyakitkan grup Shu, tetapi semua itu sudah berlalu begitu lama. Arila sendiri juga sudah hampir melupakan semua penderitaan yang ia alami. Apa yang terjadi pada saat itu, semuanya sudah berlalu. Arila juga tidak ingin mengingatnya lagi. Tapi juga karena mereka yang menyakitinya dan memberikannya kesempatan untuk bertemu dengan Carson. Ayo, kita jalan-jalan lagi. Arila tidak mau banyak menjelaskan. Carson juga tidak banyak tanya lagi. Ini adalah cara Carson untuk menghormatinya. Baik, kita main arung jeram di tepi sungai Seine yuk. Arila merangkul Carson sendiri, lalu bermanja-manja memukul-mukul badan Carson. Dia sangat senang sampai seperti seorang anak kecil. Ya, Carson sangat bahagia melihat ekspresi Arila yang bahagia seperti ini. Tidak ada rasa cemas dan takut, bersenang-senang di sampingnya. Setelah tinggal di Paris beberapa hari, Carson mengajak Arila pergi ke Milan. Sambil berbulan madu, sambil menemaninya belajar. Mereka berwisata setengah bulan, karena tiap hari dia hanya bisa melihat Rila kecil dari handphonenya, tidak bisa memeluknya. Arila sudah rindu anaknya setengah mati. Rila kecil juga tiap hari melihat ayah dan ibunya melalui handphone. Ekspresinya yang sedih karena tidak ada ibunya yang menemani. Karena ketidaktegaran Arila, mereka akhirnya pulang lebih awal ke New York dari jadwal yang direncanakan. Setelah sampai di New York, Arila benar-benar mengorbankan seluruhnya untuk pekerjaannya. Dia berharap dengan usahanya sendiri, ia bisa membuka kantornya sendiri, dan usahanya bisa dilakukan sistem online dan offline. Pusat perusahaan Asus ada di kota Pasir Bumi. Pekerjaan Carson kebanyakan ada di kota Pasir Bumi. Tapi demi istri dan anaknya, dia sering terbang ke New York. Ia tidak pernah bilang kalau dia capek. Pekerjaan, karir, semuanya dia jalankan dengan sangat teratur. Keluarga mereka menjalani hidup yang sibuk, tetapi juga sangat harmonis. Setelah beberapa tahun berlalu, Eva melihat alat tes kehamilan yang masih menunjukkan hasil negatif. Wajahnya yang tadi sangat cantik langsung berubah dalam sekejap. Marah dan hampir menangis. Darwin, kamu kasih tahu aku. Waktu kita pergi cek ke rumah sakit, benarkah kamu sudah menyuap dokter itu? Mereka sudah bersama begitu lama. Eva masih saja belum hamil. Mereka berdua pergi cek ke rumah sakit dan tubuh mereka berdua tidak ada yang bermasalah. Kondisi tubuh mereka berdua tidak ada masalah. Mereka juga tidak menjalankan sistem KB. Tetapi mereka malah tidak bisa mempunyai anak. Sebenarnya ada masalah apa? Sambil mengelap pistol barunya, Darwin sambil berkata dengan cuek. Kita sama-sama pergi mengecek ke rumah sakit. Aku masih bisa berbuat apa? Kalau kamu tidak berbuat apa-apa, jadi kenapa aku masih tidak hamil?
Lagi pula, sikap kamu yang begitu, kalau kamu mau berbuat apa-apa, aku masih bisa berbuat apa? Epa yakin alasan kenapa ia tidak bisa hamil. Pasti Darwin yang ada masalah. Epa mendepetkan tubuhnya ke tubuh Darwin, melototinya dan terus melihatnya. Darwin, kalau kamu benar-benar tidak bisa mempunyai keturunan, kamu jujur saja sama aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Epa ingin mengandung anaknya. Dia sudah mengharapkannya selama 5-6 tahun. Tetapi di dalam perutnya masih tidak ada apa-apa. Bulan ini ia telat datang bulan seminggu. Ia berpikir ia sudah hamil. Dengan bahagia, ia pergi ke apotek dekat rumahnya dan membeli alat tes kehamilan. Tetapi siapa sangka, ternyata hasilnya masih negatif. Darwin berkata seolah tidak peduli. Ada atau tidak ada anak, emangnya ada masalah apa? Tidak ada masalah. Epa menggigit bibirnya. Kemarin ada orang yang bilang kalau aku adalah ayam betina yang tidak bisa bertelur. Kamu bilang tidak ada masalah. Epa sebenarnya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Tetapi Darwin adalah anak tunggal keluarga mereka. Kalau saja ia tidak mempunyai anak, maka keluarga mereka tidak ada penerus lagi. Dulu, Epa sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini. Tetapi seiring dengan umurnya yang tambah dewasa, apa yang dipikirkannya juga semakin dewasa. Dulu, dia berpikir mereka hanya hidup berdua, asalkan mereka bahagia, juga tidak ada masalah. Sekarang ia sudah mulai menggantikan Darwin yang khawatir. Apakah kamu ingin sekali punya anak? Darwin meletakkan pistolnya dan langsung memeluk Epa. Kamu pengen sekali, kalau begitu nanti kita lahirkan anak kita. Kita selama ini bukannya sudah berusaha untuk membuatnya, tetapi aku tetap tidak hamil. Kamu bilang mau lahir saja sudah bisa lahir. Epa melototi Darwin dengan kejam. Merasa melototinya saja tidak cukup, lalu ia pun menginjak kakinya lagi. Darwin berkata, orang tuaku sudah meninggal waktu aku masih kecil. Sejak itu langsung masuk ke militer. Kamu juga memiliki karir kamu sendiri. Kita saja tidak bisa menjaga diri kita sendiri dengan baik. Bagaimana mau merawat seorang anak? Epa langsung menjawabnya. Kamu tenang saja, aku bisa mencari pembantu. Setelah melahirkan anak, aku juga akan mengubah sikapku. Untuk masa depannya, Epa dari dulu sudah merencanakannya dengan baik. Asalkan dia sudah melahirkan anaknya, dia akan melepaskan semuanya dan serius merawat keluarganya. Siapa yang membuat dia begitu menyukai Darwin? Demi dia, jangankan bilang setelah melahirkan anaknya, dia akan mengubah sikapnya. Dia bahkan bisa mengorbankan dirinya untuknya. Darwin mengusap-usap kepala Epa, membuka mulutnya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakan apa-apa. Kematian orang tua Epa itu seperti sebuah pisau yang menusuk di lehernya. Kapan saja bisa menusuknya dan mengingatkannya bahwa kematian orang tua Epa itu adalah hubungan dengannya. Darwin, apakah kamu masih mengkhawatirkan masalah orang tua kita? Epa pernah kepikiran, mungkin alasan Darwin tidak mau mempunyai anak karena ada hubungan dengan orang tua mereka. Tapi selama ini dia tidak berani memastikannya. 2 tahun yang lalu, Epa pernah pulang ke negara A dan mencari apa yang terjadi pada saat itu. Ia mencari informasi tentang kematian orang tuanya tahun itu. Orang tua Darwin dan orang tuanya hidup di 2 negara yang berbeda. Mereka masing-masing berusaha untuk berjasa untuk negaranya. Lalu Darwin menjawab, ya. Darwin, aku sudah menikah denganmu.
Kamu masih saja memikirkan hal ini. Kamu ini dasar brengsek. Membahas tentang itu, Epa kembali mengingat sesuatu. Darwin, jadi selama ini kamu yang sengaja tidak menghamiliku? Ya, jawab Darlin. Epa sangat marah dan berkata, kamu ini benar-benar brengsek. Darwin menariknya. Tapi kamu malah suka dengan brengsek ini kan? Epa menggigitnya. Brengsek, awas saja kalau kamu tidak membiarkan aku hamil. Kamu tunggu saja. Darwin berkata, sekarang langsung membuatnya saja. Bagaimana? Selama ini Darwin adalah orang yang tidak pernah berkata manis dengan Epa. Tetapi ia juga menggunakan caranya yang paling bodoh untuk mencintai Epa. Sekarang Epa sudah mencurahkan semua isi hatinya dan ia sudah melepaskan amarah di dalam hatinya. Dia masih mau khawatir tentang apa lagi?